What's up bro, welcome back to channel Rakit Official dalam pembahasan alur cerita Seki on Myoji. Gimana kabar kalian? Masih sehat? Dompet aman? Masih ada isinya kah? Di part kali ini kita akan menyaksikan seberapa kuat dan mudahnya seorang Myoji menerobos masuk, membunuh dan menghidupkan orang mati. Di episode sebelumnya kita dikejutkan dengan kedatangan para prajurit ke dalam kantin akademi yang membuat semua orang terdiam. Gimana kisah selengkapnya? Mengapa, kenapa? Wahai para prajurit mendatangi kantin, simak terus ceritanya. Jangan lupa subscribe dan cerita pun dimulai. Kedatangan para prajurit ke dalam akademi, lebih tepatnya masuk ke dalam kantin, dan membuat semua orang bertanya-tanya. Alasannya karena mereka mendapatkan sebuah perintah untuk menangkap Amyu dengan tuduhan pembunuhan kepada salah satu ras iblis yang tempo hari ditampol Seika. Sementara itu Amyu yang mendapatkan tuduhan merasa terkejut disebabkan bukan ialah pelaku yang membunuh. Amyu terus menolak ikut kekaisaran sebagai tersangka karena ia merasa bukan penyebab logotnya iblis itu. Tapi setelah mendapatkan keyakinan dari Seika kalau ia akan baik-baik saja, pada akhirnya Amyu pun menurut ikut bersama prajurit. Dikarenakan insiden penangkapan Amyu dengan tuduhan pembunuhan, Seika pun mendatangi nenek tua kepala sekolah, yang dimana Seika mempertanyakan atas tuduhan pemerintahan kepada Amyu. Si nenek menyuruh Seika untuk bersikap tenang menunggu kabar, karena ia telah menekan pemerintahan dan semoga apa yang ia lakukan dapat membebaskan Amyu. Dikarenakan diskusi yang dirinya lakukan dengan sang kepala sekolah tidak mampu membuatnya cukup menghilangkan kekhawatiran, Seika pun menerka-nerka kalau alasannya orang pemerintah menangkap Amyu dikarenakan mereka ingin membunuhnya. Tidak bisa menunggu terlalu lama, dia pun memilih mendatangi tempat Amyu ditahan, tidak peduli seberapa banyak penjaga yang akan menghadangnya. Anjir, sebentar lagi kita akan menyaksikan betapa mengerikannya kemampuan yang dimiliki Myoji terkuat di seluruh dunia. Tak membutuhkan waktu yang lama, Seika pun sampai di area kekaisaran berkat Ryu sang Ayakashi. Sebelum memulai aksinya, Seika terlebih dahulu menyebarkan kertas jimat kesayangannya dan merubah mereka menjadi hewan pengerat, supaya dapat dengan leluasa mencari keberadaan Amyu. Setelah mengantongi alamat Amyu ditahan, Seika pun turun dengan sangat santai kalem, menuruni jimat-jimat yang membentuk anak tangga di tengah-tengah taman kekaisaran tanpa mempedulikan ketahuan. Setibanya di bawah, kehadiran Seika langsung disadari oleh salah satu penjaga. Melihat penyusup yang tidak mempedulikan pertanyaannya membuat dia meniup sebuah peluit untuk menandakan adanya bahaya. Semua penjaga berdatangan dan tengah bersiap-siap untuk menyerang hingga akhirnya... Seika menahan semua serangan busur panah yang mengarah kepadanya, sampai akhirnya ia pun merasakan akan kebosanan dan merasa buang-buang waktu menghadapi para penjaga, sehingga tanpa basa-basi mengeluarkan batu penutup. Seika lanjut masuk ke dalam kekaisaran, tapi tepat setelah pintu yang dihancurkan, tiba-tiba saja langkah yang dimilikinya terhenti. Puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan pasukan tengah berdiri di depan Seika berniat menangkap sang penyusup. Sebelum memulai pertempuran, seorang komandan pasukan menanyakan kedatangan Seika yang menerobos masuk. Namun setelah mendapatkan jawaban, patrungan besar-besaran Solo versus kampung dimulai. Karena jengkel dengan tingkah musuh yang menurutnya sangat buang-buang waktu, Seika pun mengeluarkan sihir api putih dan hal tersebut tentu berhasil membakar sebagai prajurit yang berada di jalur serangan. Kondisi pertempuran semakin memanas dan Seika mulai kehilangan kesabaran. Menyadari kalau jumlah musuh yang banyak membuat waktu Seika terbuang untuk menyelamatkan Amyu, Seika pun memanggil Ayakashi musang sabit untuk mempersingkat pertempuran dan membantai kegilaan, dan pembunuhan pun dimulai. Bagaikan asasin persewan, sang musang dapat dengan cepat berpindah tempat memotong setiap prajurit yang menghalang jalan tebasannya. Jeritan demi jeritan berkobaran nyaring tanpa bisa mereka bendung. Kecepatan dan kegilaan yang membuat situasi peperangan mencengkam. Seolah-olah tidak ada jalan untuk mereka kabur, hanya ada kematian yang menunggu.
Di sisi lain, memperlihatkan Amyu yang tengah tertidur di saat yang bersamaan pula. Terdengar suara Seika. Seika berhasil menemukan keberadaan Amyu dan mengajaknya buat melarikan diri dari tempat tersebut dan kembali ke akademi. Bukannya senang atas kedatangan Seika, Amyu malah mengoceh menasihati Seika konsekuensi yang diterima jika menerobos masuk. Di saat Seika tengah mengajak Amyu buat kabur, tiba-tiba saja ia merasakan eksistensi orang lain. Kakak beradik itu kembali bertemu namun di kubu yang berbeda dan di situasi yang tidak tepat untuk sekedar menanyakan kabar. Tanpa banyak basa-basi Seika langsung menanyakan kepada sang kakak apakah ia akan mengajak buahku hantam. Kesekian detik dari pertanyaan Seika yang kelontar, sang putri suci nan cantik muncul menghadiri reunian itu. Melihat keterlibatan sang putri suci di permasalahan merepotkan ini, Seika pun langsung menyadari dan menanyakan alasan Fiona ikut campur. Dahulu kala, kota yang saat ini berdiri hanyalah kota kecil tanpa orang-orang yang kuat dan tanpa orang yang mengetahui taktik berperang. Hingga pada suatu hari ketika mereka prajurit tengah bertempur dan mengalami kesusahan, tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan sang pahlawan, dan saat itulah ritme pertempuran dan pertahanan mereka mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akhirnya terjawab alasan kekaisaran menangkap Amyu dikarenakan mereka ingin menghilangkan pemicu perang antar ras. Sehingga kenapa para iblis akhir-akhir ini selalu menyerang akademi, dikarenakan mereka memiliki ketakutan ras mereka hancur disebabkan adanya sang pahlawan. Setelah mendapatkan penjelasan rinci mengenai alasan Amyu ditahan, kedua kubu yang tadinya sempat bersitegang kini memilih berdamai dan akan merahasiakan semua masalah yang sebelumnya terjadi. Sang putri menyediakan segala keperluan Seika untuk meninggalkan kekaisaran Lodon, tapi sebelum pergi Seika mencoba sedikit memperbaiki apa yang sudah ia perbuat dengan cara menghidupkan kembali para prajurit yang gugur di medan kesalahpahaman. Mabel dan Fiona sang putri suci nampak sangat terkejut dengan apa yang diperbuat Seika, yaitu dapat dengan mudah membunuh dan menghidupkan orang mati. Tapi seketika Fiona pulih dari keterkejutan dan langsung ngomel kepada Seika, karena lagi-lagi Seika membuat hal yang di luar nalar manusia biasa. Tapi akhirnya ia pun tidak bisa berbuat banyak karena memang menolong orang dan bertanggung jawab adalah sikap Seika. Nani? Bashaってどうやって動かすんだ? Di akhir video kita diperlihatkan tokoh kuat baru yang berada di balik sang putri, di mana sosok itu mungkin akan muncul di season berikutnya, itu pun kalau ada season kedua. Tamat. Endingnya. Sayang banget ya tamatnya di cerita boy. Tapi menurut Mimin sih seharusnya adalah season keduanya ya. Soalnya kan masih banyak yang belum diperlihatkan. Pertama, pemimpin tertinggi ras iblis. Kedua, petualangan Seika dan Mabel. Ketiga, ditambah lagi ada tokoh baru yang berada di balik putri suci. Nah, karena cerita Seika udah tamat, belum tahu bakalan ada season keduanya atau enggak. Minggu depan Mimin akan bahas anime baru, pasti kalian udah pada tahu. Dikarenakan sudah selesai, Mimin mau pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita baru tentunya. Jaga kesehatan kalian, beli jajan dan selamat berbahagia. See you dan bye-bye.